Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe bagi yang baru menonton. Dan bagi yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Pemdes Pesawahan mengucapkan terima kasih. Sosialisasi, kepatuhan pembayaran pajak, kendaraan bermotor, untuk menunjang pembangunan Jawa Tengah, UPPD, Kabupaten Cilacap, oleh Kamus Koling, SIP, tanggal 7 Januari tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Mustholik SIP, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta Ibu, Pak Diki beserta teman-teman sebagai narasumber yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai, Ketua RT RW Desa Pesawahan. Yang saya cintai juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKT. Yang mana ya? Ini habis sakit Pak Bos. Habis sudah sehat. Sudah sehat. Beserta pengurus PKK RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, Bawaslu, Kecamatan Binangun yang saya hormati, tentunya saya banggakan. Puji syukur bahwasanya hari ini kita dipertemukan dengan Pak Mustholik, Pak Diki, Bu Ibu Subaida, ya, dalam acara sosialisasi. Ya. Ketone kompak teman kok, Pak Diki itu harus pada gitu ya. PKK ketone harus penggar. Terus teman-teman perangkat yang kayak saya juga ada, terus teman-teman lembaga yang lain, ketua RW, ketua RT, yang dulu BPD, hanya apa dan bondol Pak? Bondol. Ya, bukan setahun guru wajangan maning, wajangan maning yang setahun itu banyak nih. Ibu sekarang naik lewat jalan lintas selatan, ya, Adipala Jetis, jalan Adipala Jetis, jalan lintas selatan. Harus gitu geng? Harus. Itu jalan apa? Jalan desa apa? Jalan kabupaten apa? Jalan provinsi? Jalan provinsi. Sekarang jalan provinsi lagi. Dibangun itu sekarang diambani, ditegui, ya, diduburi, tingginya bisa dikalen. Itu untuk jalan Adipala Jetis itu masuk jalan provinsi, sehingga anggarannya itu yang menganggarkan pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah. Duitnya sih Kang D. Ya tentunya salah satunya duitnya oleh Bapak dan Ibu bayar pajak kendaraan bermotor. Motor itu ada mobil, ada roda 2, ada roda 3. Becak apa sih kayak bentor, ya itu harus bayar pajak. Nanti uangnya dikumpulkan nanti untuk dari rakyat untuk rakyat, seperti itu. Jadi ternyata musik maring Jetis ya, jadi Jetis maring Pantai Momongan terus gadir. Mas Diki dan operatornya Mas Diki yang selalu setia bersama kamu juga di Pesawahan ya. Jadi pakai sahabat setia Mas operatornya Mas Diki ya. Ketua BPD yang saya hormati, seluruh anggotanya, terima kasih kerjasamanya selama ini. Ngomong masyarakat bareng-bareng, beda gaji cuma urusan rezeki, tapi statusnya sama-sama wakil rakyat ya Pak. Ketua LPMD dengan seluruh anggotanya
Direktur BUMDes tetap semangat lanjutkan tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, ketua RW, ketua RT semuanya yang rawuh. Terima kasih kerawuhannya. Moga-moga orang bener karo nyong lah. Dan juga teman-teman dari Bawaslu, juga dari Panwas Desa yang saya hormati. Selamat menjalankan tugas kenegaraan. Perangkat desa semuanya yang rawuh, mencari dan seluruh tim kerja pemerintah desa Musawahan dari Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan bidang kerja saya adalah Komisi C, Komisi Cuan, Cuan, Komisi Keuangan, dan kemudian saya juga di Badan Anggaran. Jadi ya yang lain boleh fitting ngono lah, nyewis cukup fittingnya, jadi ini yang boleh PAD yang lagi ya. Pendapatan asli daerah kita yaitu dari pajak daerah, terutama adalah pajak kendaraan bermotor. Nanti angkanya saya agak pakai gitu ya kalau nyebut angka macetnya pajak gitu. Wajib pajaknya 376.000. Yang macet 780. Pokoknya lah semua tambah ini. Syukur-syukur pesawat itu nggak ngalir gitu. Ya jadi saya mohon maaf karena memang tadi disampaikan Pak Kadis sama moderator juga, moderator menyampaikan cuman kan bahasa pesawat kan gini halus. Ini kalau kemudian ditelepon kan tangan halus ya. Ya jadi memang pasca pandemi, kenapa kita sekarang turun bareng-bareng? Saya sebenarnya kan tahunya ngawasi kinerja Samsat, tapi karena tanggung jawab moral saya sebagai ya wakil masyarakat dan juga penyelenggara pemerintahan di tingkat provinsi, saya harus ikut nagih. Untuk siapa ya, untuk Bapak Ibu juga. Memang masalah pajak itu, pajak kendaraan terutama tidak semata-mata karena nggak punya uang ya. Kadang-kadang uang ada, tapi perlengkapan administrasinya ya bingung kayak gitu ya. Walaupun pajak kendaraan sebenarnya bukan hal baru, tapi kadang-kadang kita masih gagap pada persyaratan untuk bayar pajaknya. Atau kadang ada kendala-kendala tertentu lah gitu. Sehingga kami bareng-bareng dengan UPPD Kabupaten Cilacap sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, kita turun bareng memberikan himbauan dan juga ajakan, dan syukur-syukur juga bagaimana menyiasati agar tunggakan pajak itu bisa terurai, bisa terselesaikan dengan baik tanpa harus membebani masyarakat. Yang atau duit mesti beban lah Pak. Tapi yang wani nombaki itu wani majeki ya Bu. Nah, nombaki tok para majeki ya mumpet ya Bu. Ya, orang belum lagi kan. Ya, motor barang belum. Nah, artinya memang kebutuhan dana pembangunan kita itu kalau Jawa Tengah memang ya dari pajak kendaraan bermotor dengan segala turunannya. Kan di situ ada yang dikelola oleh Samsat, kan ada pajak kendaraannya, biaya balik namanya. Kalau pendapatan denda lumayan nggak Wariki? Lumayan juga ya. Ya, jadi sebenarnya nggak apa-apa juga telan pajak gitu. Nanti kan ada pendapatan lain-lain dari provinsi adalah denda ya. Tapi kan menggunakan wajib pajak, dan sebaiknya bayar pajak jangan nunggu pemutihan. Pokoknya bayarkan sesuai dengan tepat waktu. Sekali nunggak mesti males. Setelah setina, rontina lah pada bayar nunggak setahun. Nah, padahal enggak ya Pak Deki ya. Pemahaman masyarakat itu mati setina kalau setahun pada baik. Padahal enggak. Nanti dijelaskan. Jadi pajak ini penting banget. Kalau sampai nggak bayar pajak nanti DPR orang gajinya. Ya, jadi untuk pembangunan terutama
kita itu APBD kita ya kurang lebihnya sekitar 25 triliun untuk saat ini, dan topangan utama adalah dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor yang kadang-kadang ada kenapa Kiki suka melakukan pemutihan juga untuk meringankan masyarakat. Nah, sehingga Bapak Ibu saya mohon kerjasamanya, karena iya kalau hati pala sampai dengan jadi sudah halus Pak Lurah, tapi yang ke arah pesawat kan masih parah gitu ya, masih parah. Nah, itu perlu kita tingkatkan. Jadi kenapa juga akhirnya menjadi agak tersendat pembangunan kita, karena tunggakannya makin meningkat. Pasca pandemi itu tunggakannya luar biasa. Nanti kan tampilkan datanya bukan oleh saya. Itu yang menghambat pembangunan kita. Jadi bukan karena kita nggak mau menganggarkan, tapi kucing kejamret langka karena pajaknya pada macet. Yang lancar mungkin cuma PBB ya Pak ya. Mungkin kalau PBB lancar lah 90%, 100%. Kalau pajak kendaraan kita pasca pandemi itu nggak pernah nutup target pasca pandemi. Sehingga itulah kenapa kita bareng-bareng dengan UPBD kita turun ke masyarakat. Nah, mungkin itu sebagai pengantar diskusi ya. Dan kalau di sini sudah ada Samsat Budiman, kemudian masih tinggi tunggakan pajaknya, Pak Lurah mungkin perlu dievaluasi apa Samsat Budiman ini kentengan duit Bonalangi, gitu kan? Nah, bagaimana gitu kan? Nah itu nanti kita evaluasi bareng-bareng. Mungkin itu pengantar kami. Saya mohon maaf dan tentunya terima kasih sekali atas partisipasinya kegiatan di siang hari ini. Mudah-mudahan ini sebagai komitmen kita sebagai warga negara yang baik, taat bayar pajak untuk melanjutkan pembangunan Parikane, Gelata, Pelaknan, Bedangan, bayar pajak go pembangunan. Nah, Parikane bangga berplat R, sing cendol itu R ya. Soalnya apa? Ngasih progresif wis dihapus tahun depan ya Pak ya, sehingga orang khawatir dari mobil 5 berapa satu nama tidak kena progresif, banggannya dengan bagi KTP balik nama baik, ayam terhormat gagah ya mobilku 5 atas nama aku gabe kan yang suki temenan ya kan. Jadi kalau saya takut kena progresif, mungkin itu partner kami nanti dilanjutkan oleh Pak Vicky. Ya, jadi siang hari ini saya menyampaikan materi temanya pajak kendaraan lunas tidurku pulas. Tapi Bapak Ibu jangan sare dulu ya. Siang biasanya jam-jam segini kan jam-jam ngantuk, tapi ini sebentar aja karena apa yang pertama pasti dari kita minimal setahun sekali lah pasti datang ke Samsat. Bisa di Samsat Cilacap, Samsat Paten Kroya atau di yang dekat sini Bumdes gitu. Karena pasti di setiap rumah sekarang hampir semuanya punya sepeda motor minim satu, biasanya malah lebih, punya bapak atau punya ibu sama punya putra putrinya. Okay. Jadi kami ini perlu melakukan sosialisasi karena sehari-hari pasti dari kita setahun sekali berhubungan dengan Samsat. Yang pertama, next. Jadi mengapa kita perlu bayar pajak kendaraan bermotor? Jawabannya nggak cuma karena wedi polisi, ya. Itu ada banyak faktor lain. Ya walaupun benar orang polisi juga di jalan pakai rompi hijau polisi lalu lintas kita mesti kaget biasanya. Jadi yang pertama, next. Jadi pajak kendaraan bermotor ini adalah tulang punggungnya Pemprov Jawa Tengah, APBD Provinsi Jawa Tengah, PAD-nya itu tulang punggungnya dari pajak kendaraan bermotor. Ya dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan ini dihimpun dari 100.000, 200.000 dan seterusnya terkumpul banyak. Ini jadi tulang punggungnya dari pajak kendaraan. Sebagai gambaran di tahun ini 2024 pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ditargetkan sekitar 6
6,4 triliun rupiah. Ini jumlah yang cukup besar, makanya pajak kendaraan ini tulang punggungnya PAD-nya Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi next. Nah, pajak kendaraan itu digunakan untuk apa yang dari Bapak Ibu ini? Jadi pajak kendaraan itu diimpor melalui mekanisme APBD. Salah satunya seperti tadi yang disampaikan Pak Rustoli, yang untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan, jalan, infrastruktur, kesehatan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sebagainya melalui APBD. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih Bapak Ibu yang sudah tertib bayar pajak kendaraan bermotor. Dan saya mau di ruangan ini ada nggak yang kendaraannya belum dipajak? Satu dua lah ya, jangan satu dua. Ya satu dua kali berapa itu? Next. Jadi kami dari Sabta sekarang ini berusaha menambah sebelumnya Pak. Nah, saat ini jumlah motor tiap hari, tiap bulan bertambah. Jadi untuk sebagai gambaran datanya sampai akhir Desember kemarin 2023 jumlah kendaraan bermotor yang platnya R Cilacap itu ada sekitar 827.000 lebih, tepatnya 827.070 unit kendaraan bermotor. Itu 90%-nya didominasi sepeda motor. Jadi motor itu ada sekitar 744.000 yang platnya R Cilacap, termasuk mulai dari sana kecamatan Daya Luhur sampai ke timur dan Sawuku Binangun itu ada 827. 10%-nya mobil itu ada sedan, jeep station, truk, bis itu sekitar 82.000. Ya, totalnya sekitar 800.